Sudah dibilang, kalau Anda mencalonkan diri sebagai gubernur atau sebagai bupati atau sebagai wali kota, kemudian mengandalkan doa dan dukungan dari Habib Ba'alawi, dipastikan akan kalah. Sebagaimana yang terjadi atau dialami oleh Ridwan Kamil. Kita cek sebentar hasil quick count Pilkada Jakarta. Diliput oleh tribunnews.com. 5 lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count untuk Pilkada Jakarta 2024 setelah pencoblosan digelar pada hari Rabu tanggal 27 bulan 11 tahun 2024. Adapun lembaga survei tersebut sudah mulai merilis quick count pada hari Rabu sore pukul 15 tadi. Tribunnews.com mengutip hasil quick count dari Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Carta Politika, dan Saiful Mujani Research and Consulting. Sementara hingga pukul 16.30 WIB, data suara masuk di tiap lembaga rata-rata sudah mencapai 80%. Bahkan sudah ada lembaga survei yang masuk mencapai 90%. Diketahui ada 3 pasangan calon atau paslon yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil, kemudian paslon nomor 2 Dharma, kemudian nomor 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dan kalau kita lihat dari lembaga survei tersebut dimenangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Dan kalau kita lihat sepak terjangnya Ridwan Kamil, dia itu mendapat dukungan dari Habib. Dia mendapat dukungan dari FPI. Dia mendapat dukungan dari Rizik Syihab. Dan ketika mendapat dukungan itu, ya dipastikan kalah. Ini ada sebuah berita lagi. Ini ya. Jadi Ridwan Kamil itu memang sudah mendapat dukungan ya sebelum Pilkada atau sebelum pemilihan yang dilaksanakan tadi siang ya. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Front Persaudaraan Islam atau FPI Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD FPI Jakarta Habib Hazik bin Al-Haddad pada Jumat tanggal 15 bulan 11 2024 dan tersebar dalam surat resmi dari FPI. Jadi intinya Ridwan Kamil ini mendapat dukungan dari klan Ba'alawi. Kemudian apakah Ridwan Kamil menang? Tentu saja tidak. Ini ada berita juga dari Kompas. Ini pada tanggal 27 November 2024, hari ini ya. Gagal menang 1 putaran, Ridwan Kamil evaluasi roda partai koalisi. Ridwan Kamil gagal ya. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia akan melakukan evaluasi mendalam terkait metode kampanye yang telah dijalani selama Pilkada Jakarta 2024, termasuk soal partai koalisinya. Hal ini disampaikan oleh Ridwan Kamil menanggapi hasil perhitungan cepat yang menunjukkan keunggulan bagi pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno. Yang menang adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi Ridwan Kamil karena didukung oleh klan Ba'alawi, dia malah kalah. Dan ini sebagai pelajaran bagi Anda semua, seluruh rakyat di Indonesia. Jika Anda ingin maju sebagai bupati, sebagai gubernur, atau sebagai wali kota, atau bahkan sebagai presiden, jangan sekali-kali mengandalkan dukungan atau doa dari para Ba'alawi. Karena sudah terbukti, dukungan dan doa dari para Ba'alawi atau para habaib tidak manjur. Dulu pernah Anies Baswedan didukung oleh Ba'alawi, gagal. Kemudian Pak Prabowo Subianto di tahun 2014 didukung oleh Ba'alawi, juga gagal. Nah sekarang Ridwan Kamil didukung oleh Habib Ba'alawi, juga gagal. Artinya ketika Anda mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini,
harusnya yang Anda dekati itu adalah para kiai dan ulama Nusantara. Mintalah doa kepada mereka, mintalah dukungan kepada mereka. Karena apa? Karena ini bangsa Indonesia, bangsa yang sangat besar, yang sangat luas, dulu didirikan oleh orang-orang Nusantara. Makanya ketika Anda mencalonkan diri menjadi pemimpin di negeri ini, minta tolongnya atau minta doanya kepada Ba'alawi, di mana mereka ini adalah keturunan imigran dari Yaman, ya otomatis semua itu tidak direstui oleh yang menguasai negeri ini. Makanya yaitu tadi, kalau Anda mencalonkan diri, dekatilah dan mintalah doa kepada para kiai dan ulama Nusantara. Jangan sekali-kali malah minta doa dan dukungan kepada para Ba'alawi atau kepada para habaib dari Yaman. Jadi soal habaib ini kan sekarang sudah makin terang benderang. Dulu orang banyak minta doa kepada habaib itu ada karena menganggap mereka sebagai cucu Nabi, menganggap mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, sekarang sudah terungkap faktanya bahwa ternyata berdasar tes DNA, haplogrupnya G, itu kan sudah menjadi bukti bahwa mereka para Ba'alawi bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Anda mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini, kemudian kok minta doanya kepada mereka, ya otomatis tidak terkabulkan. Dan ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat di Indonesia, jika ada calon pemimpin yang dekat-dekat dengan Ba'alawi, yang minta restu terhadap klan Ba'alawi, maka sebaiknya hal itu dihindari saja. Jadi pilihlah pemimpin yang benar-benar dekat dengan para kiai dan ulama Nusantara.